Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Setianing Pamuji dengan NIM 23021060007. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas autentikasi sederhana menggunakan PHP dan MySQL. Materi ini berfungsi untuk menjelaskan proses login, validasi username dan password, serta pengamanan akses pengguna pada aplikasi web. Secara singkat, kita akan membahas alur autentikasi, struktur database, dan contoh penerapannya menggunakan PHP dan MySQL. Di sini, yang pertama saya akan membahas tentang autentikasi login dalam aplikasi web. Autentikasi login adalah proses untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum sistem memberikan akses ke aplikasi web. Proses ini dilakukan dengan mencocokkan username dan password yang dimasukkan pengguna dengan data yang tersimpan di dalam database. Jika data sesuai, pengguna dinyatakan berhasil login. Jika tidak, akses akan ditolak. Pada aplikasi web sederhana, autentikasi login menjadi mekanisme utama untuk membedakan antara pengguna yang berhak mengakses sistem dan pihak yang tidak berwenang. Aplikasi web dinamis umumnya dibangun menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman server-side dan MySQL sebagai sistem manajemen basis data. Kombinasi ini memungkinkan aplikasi web untuk menerima input pengguna, memproses data, serta mengambil data dari database. Selanjutnya yaitu ada tujuan autentikasi login. Autentikasi login menggunakan PHP dan MySQL memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama ada melindungi data dan fitur aplikasi dari akses tidak sah. Yang kedua, memastikan hanya pengguna terdaftar yang dapat masuk ke sistem. Yang ketiga, mengontrol akses halaman tertentu agar tidak dapat dibuka tanpa login. Dan yang terakhir, menjadi dasar pengelolaan hak akses pengguna. Dengan autentikasi login, aplikasi web dapat berjalan lebih aman dan terstruktur. Selanjutnya ada alur kerja autentikasi login sederhana. Autentikasi login sederhana menggunakan PHP dan MySQL umumnya berjalan melalui tahap berikut. Yang pertama yaitu pengguna mengisi form login yang berisi username dan password. Yang kedua, data login dikirim ke server menggunakan metode POST. Yang ketiga, PHP menerima dan memproses data login. Yang keempat, PHP menghubungkan aplikasi dengan database MySQL. Yang kelima, sistem mencocokkan data login dengan data pengguna di database. Yang keenam, jika cocok, sistem membuat session login. Yang ketujuh, pengguna diarahkan ke halaman utama. Dan yang terakhir yaitu, jika tidak cocok, sistem menampilkan pesan gagal login. Selanjutnya yaitu peran PHP dalam autentikasi login. PHP berperan sebagai pengolah utama autentikasi login. Tugas PHP dalam proses ini meliputi mengambil data username dan password dari form login, melakukan validasi sederhana terhadap input, menjalankan perintah SQL untuk memeriksa data pengguna, menentukan status login berhasil atau gagal, mengelola season login. Karena PHP berjalan di sisi server, proses autentikasi menjadi lebih aman dibandingkan jika dilakukan di sisi klien. Selanjutnya yaitu ada peran MySQL dalam autentikasi login. MySQL berfungsi sebagai media penyimpanan data pengguna. Dalam sistem login sederhana, database MySQL biasanya menyimpan username pengguna, password pengguna dalam bentuk hash, dan informasi pendukung login. PHP akan mengambil data dari MySQL untuk memverifikasi apakah username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang tersimpan. Selanjutnya ada penyimpanan password pada sistem login. Dalam autentikasi login sederhana, password tidak disimpan dalam bentuk teks biasa. Password harus disimpan dalam bentuk hash, yaitu hasil pengolahan yang tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya. Saat pengguna melakukan login, password yang dimasukkan diubah menjadi hash oleh PHP. Hash tersebut dibandingkan dengan hash password yang tersimpan di MySQL. Jika cocok, login dinyatakan berhasil. Cara ini membuat sistem login lebih aman meskipun masih bersifat sederhana.
Selanjutnya, yaitu from login sebagai antarmuka autentikasi. Autentikasi login diawali dengan from login, yaitu antarmuka yang memungkinkan pengguna memasukkan username dan password. From ini biasanya dibuat menggunakan HTML dan dikirim ke server menggunakan metode POST. From login merupakan bagian dari aplikasi web dinamis, di mana input dari pengguna diproses oleh PHP dan hasilnya ditampilkan kembali dalam bentuk respon halaman web. Selanjutnya yaitu validasi input pada login. Validasi input merupakan langkah penting dalam autentikasi login sederhana. Validasi bertujuan untuk memastikan data login tidak kosong, menghindari karakter yang tidak diperlukan, mencegah kesalahan dalam proses pencocokkan data. Validasi yang baik membantu sistem login bekerja dengan benar dan mengurangi resiko kesalahan saat autentikasi. Selanjutnya yaitu proses verifikasi login. Setelah data login dikirim, PHP akan memproses data tersebut dengan cara mencocokkannya dengan data yang tersimpan di database MySQL. Jika username dan password sesuai, maka autentikasi dinyatakan berhasil. Sebaliknya, jika data tidak sesuai, sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan kesalahan. Proses pencocokan data ini merupakan inti dari autentikasi login sederhana. Kemudian ada pengelolaan session login. Session login digunakan untuk menyimpan status login pengguna. Setelah pengguna berhasil login, PHP akan membuat session sebagai tanda bahwa pengguna telah terautentikasi. Session digunakan untuk menjaga pengguna tetap login selama menggunakan aplikasi, membatasi akses halaman yang hanya boleh dibuka setelah login, mengakhiri akses saat pengguna logout. Tanpa session, sistem login tidak dapat mengontrol akses pengguna secara keberlanjutan. Selanjutnya, ada keterkaitan dengan pengembangan aplikasi web sederhana. Dalam pengembangan aplikasi web sederhana menggunakan PHP dan MySQL, autentikasi login berperan sebagai fitur pengaman aplikasi. Jurnal pembuatan aplikasi web sederhana menjelaskan bagaimana PHP dan MySQL digunakan untuk membangun aplikasi dinamis, sedangkan autentikasi login merupakan penerapan khusus dari konsep tersebut untuk mengelola akses pengguna. Dengan demikian, autentikasi login dapat dipahami sebagai bagian dari pengembangan aplikasi web yang lebih luas, namun memiliki fungsi khusus dalam keamanan dan kontrol akses. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Autentikasi login sederhana menggunakan PHP dan MySQL merupakan mekanisme dasar dalam aplikasi web untuk memverifikasi identitas pengguna. Proses ini melibatkan input username dan password, pencocokan data dengan database, serta pengelolaan session login. Dengan penyimpanan password yang aman, validasi input, dan pengelolaan session yang tepat, sistem login sederhana dapat berfungsi secara efektif sebagai dasar pengembangan aplikasi web yang lebih aman. Selanjutnya ini ada daftar pustaka, ada 4 referensi yang saya ambil. Yang pertama yaitu ada Securing Interaction Data Driven PHP Web Application dari International Journal of Computer Application, dan yang kedua ada buku pengembangan web MySQL. Yang ketiga ada jurnal Design and Evaluation of a Secure Login System Use PHP and MySQL, dan yang terakhir yaitu ada jurnal pengenalan pemrograman web, pembuatan aplikasi web sederhana dengan PHP dan MySQL. Baik, untuk prakteknya di sini saya akan membuat form login yang terkoneksi ke database. Nah, yang pertama di sini saya membuka aplikasi exam dan di sini saya mengaktifkan Apache-nya dan MySQL-nya. Nah, setelah itu kita buat database-nya terlebih dahulu di phpMyAdmin. Di sini saya membuka Chrome dan kita ketikkan localhost /php myadmin di halaman usernya.
Nah, setelah itu ketika sudah masuk akan membuka dengan tampilan seperti ini. Di sini kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Kita beri nama misal web gitu. Sini. Nah, kita klik again. Lalu kita klik yang kita sudah namai tadi. Nah, setelah masuk ke tabel web ini, kita buat tabelnya. Nah, kita namai login saja. Di sini kita membutuhkan kolom 3 saja. Kita klik OK. Nah, di sini untuk kolom yang pertama kita isi nama ID saja. Tipenya nggak usah diganti, kita lanjut ke indeksnya saja, kita ganti primary, dan auto increment-nya kita centang. Setelah itu untuk tabel kolom yang kedua kita beri nama username. Untuk tipenya kita pilih varchar dengan panjang kita buat 50 saja. Untuk kolom yang ketiga kita isikan password dan tipenya kita ganti juga varchar dan panjangnya 50. Setelah itu sudah tidak ada yang lagi, kita lanjut OK, kita klik Speicher. Setelah itu nah, di sini tabel yang kita buat itu sudah masuk ya. Setelah itu kita masukkan nilainya terlebih dahulu. Pada kolom ID kita kosongi saja, kita langsung ke username. Di sini kita beri nama admin saja dan passwordnya kita samakan admin saja biar mudah diingat. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah masuk datanya pada tabel loginnya. Kita kembali ke awal dulu. Nah, di sini kita lihat ID-nya 1, username-nya admin, dan password-nya juga admin. Nah, setelah kita membuat database-nya ini, kita buka VS Code, karena di sini saya memakai aplikasi VS Code. Nah, VS Code ini sebagai text editor ya. Sebelum kita ke sini, kita masuk dulu ke folder exam ya. Pilih yang htdocs. Nah, jika belum ada filenya, kita new folder dan namai filenya tersebut. Karena di sini saya sudah membuat filenya dengan nama login database, kita langsung bisa untuk klik kanan dan pilih yang open with code, atau kita langsung ke aplikasinya saja. Kita pilih file, lalu open folder. Nah, kita pilih folder yang tadi login database. Search folder. Di sini sudah masuk ya. Nah, yang pertama itu kita harus membuat indeks PHP terlebih dahulu. Di sini sudah saya buat. Pada halaman indeks ini, yang pertama kita akan membuat halaman untuk loginnya. Pada titelnya kita beri nama halaman login saja yang ini. Lalu di bodinya ini kita masukkan H1 halaman login.
Dan selanjutnya masukkan from ini dengan metodenya post dan name-nya from input. Selanjutnya juga memasukkan username dengan type inputnya text, name-nya username, dan placeholder-nya kita buat masukkan username. Dan kita tambah dengan required. Nah, required ini apabila kolom input tidak dimasukkan nama, maka tidak bisa disubmit. Selanjutnya kita isikan password-nya juga. Ini type inputnya juga teks, name-nya password, dan placeholder-nya kita masukkan password, dan kita beri juga required-nya. Setelah itu, di sini kita ketik tipe inputnya itu submit, name-nya input, dan value-nya login. Value ini yang nantinya akan kita tampilkan ya. Nah, di bawahnya kita ketikkan juga untuk type inputnya reset, name-nya reset, dan value-nya juga kita beri nama reset. Setelah pada indeks PHP ini selesai, kita Ctrl S terlebih dahulu untuk menyimpan. Nah, setelah ini kita new file paket yang ini, dan kita beri nama style.css. Sudah membuat ya. Nah, sebelumnya itu yang required tadi, apabila kita langsung pencet klik tanpa memasukkan username atau password, maka akan memunculkan tulisan seperti peringatan. Nah, kita contohkan ya. Di sini kita ketik localhost slide login database, namanya tadi, dan indeks PHP. Oke. Ini kita tidak memasukkan username dan password ya. Langsung kita login. Nah, nanti akan muncul tulisan seperti ini. Ini gunanya record tadi. Kita kembali lagi ke Discord tadi, ke style CSS ya. Nah, di sini saya sudah membuat. Untuk style CSS ini kita harus kembali lagi ke indeks tadi, indeks PHP-nya. Nah, di bawah title ini kita kasih link untuk menghubungkan ke halaman CSS. Ini saya sudah memberikan link, yaitu kita ketik link real-nya style sheet dengan tipe teks atau CSS dan href-nya style CSS agar terhubung ke style CSS. Dan di sini kita kelompokkan dulu, kita kasih tag div. Di sini kita kasih tag div class-nya from ini, dan div class username, div class password, div class tombol ini. Ini untuk mengelompokkan. Dan untuk merapikan juga, kita rapikan juga. Setelah itu, contohnya ini kan, pada div class ini. Kita klik username ini. Untuk username-nya sama, tidak ada tambahan lagi. Sudah selesai, kita Ctrl S. Kita kembali lagi ke style CSS. Nah, yang pertama kita ketik 1 ini dengan margin div-nya 400 pixel dan margin top-nya 25 pixel. Untuk from-nya kita isikan white dengan 500 pixel, height-nya 200 pixel. Margin top-nya kita buat 25 pixel dan margin div-nya kita buat 400 pixel. Nah, di sini kita kasih background color untuk mewarnai halaman login-nya tadi. Nah, ini kita kasih juga padding-nya 20 pixel. Nah, di sini
sini saya juga masukkan username yang tadi dengan margin top 50 pixel, margin bottomnya 10 pixel, dan margin leftnya 400 pixel. Dan username inputnya saya ketik white dengan 300 pixel dan height-nya 25 pixel. Untuk passwordnya sama yang di atas, saya isikan margin left dan margin bottomnya, dan juga password inputnya saya isikan white dan height-nya. Dan yang terakhir saya isikan tombol input dengan width-nya 100 pixel dan height-nya 25 pixel. Dengan margin left-nya 110 pixel. Dan di sini saya beri background color-nya untuk mewarnai tombolnya tadi. Nah, setelah itu kita buat new file lagi ya. Seharusnya kita klik yang di sini, kita namai koneksi PHP. Di sini saya sudah buat ya penghubungnya tadi. Nah, di koneksi PHP ini, di mana halaman koneksi ini yang akan terkoneksi ke database yang sudah kita buat tadi. Nah, yang pertama kita kasih tag PHP, lalu ini kita klik variable koneksi, kita isikan variable koneksi sama dengan MySQLi, connect, localhost root, dan ini kita kosongin saja. Lalu di sini kita isi nama database yang ada di PHP MyAdmin tadi, tutor login. Lalu di bawahnya kita ketik if. Nah, kita isikan variabel koneksi juga, tapi kita tambahi tanda seru di sini. Dan di bawahnya kita klik echo, kita ketikkan koneksi gagal di sini. Artinya jika koneksi salah, maka akan muncul tulisan koneksi gagal. Nah, setelah itu kita save lagi ya. Cukup kita isikan seperti ini saja, kita Ctrl S. Selanjutnya buat file lagi dengan nama login PHP. Di sini itu kita membuat proses login pada login PHP. Nah, yang pertama itu kita klik tag PHP. Lalu di sini saya sudah membuat keterangannya ya. Saya tagnya untuk menghubung dengan file koneksi, kita ketikkan include. Nah, kita akan koneksikan dengan koneksi PHP yang tadi, maka di sini kita ketikkan koneksi PHP. Kita sambungkan ke halaman yang tadi. Nah, setelah itu di sini kita juga mengetikkan cara menangkap data yang dikirim dari form. Ini kita ketik if, insert dengan variable post dan input. Dan di bawahnya kita ketikkan variable username-nya dengan variable post username dan variable password-nya sama dengan variable post username. Selanjutnya di sini saya sudah membuat keterangan juga ya, mengambil data dari database login dengan username dan password yang sesuai yang sudah kita buat tadi. Di sini saya ketikkan variable data sama dengan MySQLi query dan di sini kita isikan variabel koneksi terlebih dahulu. Selanjutnya petik ini kita ketikkan select bintang from login where username, variable username, and password, variable password. Nah, pada ini maksudnya select bintang from login where ini, kita butuh seluruh data yang ada di tabel login, yang dimana seluruh datanya kita ambil semua dari data yang kita buat di PHP MyAdmin lagi. Nah, selanjutnya di bawah ini kita ketik if MySQLi num rows dengan variabel data
dan kita ketikkan echo login berarti else echo login gagal. Nah, setelah itu kita save. Lalu setelah ini kita kembali ke indeks PHP terlebih dahulu yang sudah kita buat awal tadi. Nah, pada from action ini jangan lupa kita isi dengan login PHP agar menghubungkan ke login yang akan kita isikan di halaman login. Setelah itu kita save. Nah, setelah semuanya terisi, kita kembali lagi ke Chrome. Kita ketik sama. Kita masukkan untuk username yang sudah kita buat tadi yaitu admin dan passwordnya juga admin. Setelah itu kita klik login. Nah, di sini sudah tertera tulisan login berhasil. Berarti untuk from login yang kita buat itu sudah berhasil. Dan ini sudah sesuai dengan tabel login yang kita buat tadi di PHP MyAdmin. Sekian penjelasan dari saya mengenai autentikasi sederhana menggunakan PHP dan MySQL. Semoga materi ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk praktik pembuatan aplikasi web sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.